Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada tengah yang sangat berbahagianya, Tuan ini menjelaskan kepada urun-urun mandum tentang 4 keistimewaan katanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahihul Ibad terdapat sebuah riwayat yang bahwa Nabiullah Adam pernah berlun sangat iri kepada umat Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala gebi kepada umat Muhammad khusus beberapa perkara yang hana gebi ku ulun dua. Yang pertama mungkin oleh Nabiullah Adam lun sabuh lun pubut kesalahan dalam syurga roh lun pajuh bukhuldi. Allah Subhanahu wa taala baru keterima taubat lun ketika lun berada di kota Mekah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kisah Nabi Allah Adam tinggal di dalam syurga dengan setiap kemantan lebih baju oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nasabah buah yang gelarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bukhuldi, karena digoda oleh iblis sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa ruh baju bukhuldi. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kibancara iblisnya bisa digoda Nabi Adam, bukankah iblisnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengusir iblis dalam syurga, iblis cukup dalam dimohon oleh Allah sebuah permintaan yang dikabulkan oleh Allah. Salah satu permohonan iblis yang dikabulkan oleh Allah yaitu iblis akan digoda Adam hingga cucu Adam sampai kiamat dunia, karena dalam riwayat umur iblis udah sampai gede sangkal kala pertama inan baru mati iblis, sehingga iblisnya waktu diusir oleh Allah dari syurga ikan menglem dalam syurga lewat ulir. Hadirin, maka ulirnya termasuk musuh katanya, sehingga digodalah iblis Nabi Adam dan Siti Hawa ruh kepajuh Nabi Adam dan Siti Hawa bukhuldi, sehingga hadirin Nabi Adam dicekak oleh malaikat ino tanda untuk menyauraga, sedangkan Rino Siti Hawa ruh kepajuh sampai gemuk mandum sehingga inan ke asal usul gebihit naurina, sehingga Allah Subhanahu wa taala bumi ke Nabi Adam, menyebutkanlah Nabi Adam dari syurga yaitu di Hindia di bawah kaki gunung Himalaya, sedangkan Siti Hawa Allah putar di Jeddah, sedangkan iblis Allah putar di kota Basrah. Selama 50 tahun Allah Subhanahu wa taala gelong berterima taubat Nabi Adam karena Nabi Adam belum berada di kota Mekah. Tetapi ketika Nabi Adam berada di kota Mekah baru keterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala pun karena Nabi Adam gebah nama Muhammad. Ya Allah, bihaqqi Muhammad naterima taubat oleh Allah, sehingga pun oleh Allah, ya Adam kaifa arafta Muhammad, bagaimana engkau mengenal Muhammad, walam akhlaquhu, padahal belum aku ciptakan Muhammad. Sehingga hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjawab oleh Nabi Allah Adam, ya Allah, ya Allah, menjawab oleh Nabi Allah Adam, ketika roh mati roh yang dalam syurga, ya Allah, belum pandang atuh tiang arasmu tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di sini yang daku ya Allah, Muhammad bukan manusia biasa, karena mungkin kami ya Allah nulis nama si orang manusia di samping nama Roni Allah, kecuali manusia yang adalah kekasih Roni Allah. Ini menangguh wahai Adam dan menerima taubat kata wahai Adam. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak gede dengan umat Muhammad duduknya melakukan dosa, bunuh langit yang memupat mantan tak taubat, Allah selalu menerima taubat selama-lamanya dalam rumah rumput. Karena dalam sebuah hadis berat, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba selama nyawa dalam rumah rumput, tapi nyawa kadu baru pun Allah hanya menerima taubat. Karena dalam sebuah riwayat malaikat Jibril pernah menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Muhammad,
sehingga malaikat Jibril merempaklah mengenai Muhammad nakun, wahai Muhammad, nyona kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala putra nakun oleh Nabi Allah Muhammad. Umat kata, wahai Muhammad, seandainya dilakukan dosa sebanyak buih di lautan, seandainya dilakukan dosa penuh langit dan bumi, situn segala mati diterima taubat, Allah diterima taubat. Sehingga ini kebukti Nabi cinta pada umat nakun oleh Rasulullah. Wahai Jibrilnya sangat kelamaan, sehingga malaikat Jibril mohon lamba Allah gejak merempuklah Allah, sehingga getarlah malaikat Jibril merempuk Nabi Muhammad nakun, wahai Muhammad, seandainya umat kata dikubur dosa penuh langit dan bumi, si beli segala mati diterima taubat, Allah menerima taubat. Sehingga gekun oleh Nabi Muhammad yang wahai malaikat Jibril sangat kelamaan mentah, sehingga mohon lamba Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril. Nutrenlah malaikat Jibril merempuk Nabi Muhammad nakun oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, seandainya umat kata dikubur dosa penuh langit dan bumi, sehingga minggu segala meninggal buat taubat, Allah diterima taubat. Sehingga gekun oleh Nabi Muhammad yang mantap sangat kelamaan, wahai malaikat Jibril, karena Nabi Muhammad itu akibat situasi umat berlumur dalam dosa, selalu melakukan dosa, sehingga malaikat Jibril hilang merempuk dengan Allah. Lehnya getarlah merempuk dengan Nabi Muhammad nakun oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, umat kata seandainya dilakukan dosa penuh langit dan bumi, seluruh segala mati dirempuk taubat, Allah diterima taubat. Sehingga gekun oleh Nabi Muhammad yang mantap sangat kelamaan, wahai malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril hilang mohon Allah Subhanahu wa taala ngetarlah merempuk dengan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, umat kata seandainya dilakukan dosa penuh langit dan bumi, selama nyawa belum kepadaku, Allah diterima taubat. Yang baru ditiup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyoka bukti cinta Nabi Muhammad kepada dia, menyawa kepadaku, Allah hanli diterima taubat. So mantap kalian contoh Fir'aun laknatillah alaih. Fir'aun ketika Allah tenggelam dalam laut merah, ketika Fir'aun terombang-ambing di laut merah, Fir'aun sempat bertaubat. Ketika nyawa kepadaku Fir'aun dikun amantu bi Rabbi Musa wa Harun, lun beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sehingga hadirin dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril terlalu bengek ke Fir'aun, sehingga malaikat Jibril ngejok lumpur daripada dasar laut merah, nesumpai babah Fir'aun agar Fir'aun bersempat dengan kalimat la ilaha illallah Musa Rasulullah. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nakun oleh Nabiullah Adam, lun sabuh lun lakukan kesalahan dalam syurga dalam keadaan berpakaian, tetapi Allah nuplah pakaian dia sehingga lun nutup dengan dedaunan dalam syurga. Tetapi tidak dengan umat Muhammad, puluhan kali, ratusan kali mereka melakukan dosa, mereka berzina dalam keadaan telanjang, tetapi Allah menunjuk pakaian. Luar biasa keistimewaan umat Muhammad. Nyokan makna jid lakukan dosa, ada nama dosa tetap merempuk murka dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bertanya umat Muhammad, walau dalam keadaan seorang pendosa, mentanggudi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang kelima itu oleh Nabi Allah Adam, lun sabuh lun lakukan kesalahan dalam syurga dalam keadaan bersafar dengan isteri, dalam keadaan bersafar dengan perempuan, tetapi Allah tu pisah lun dengan Siti Hawa, yang mana Allah SWT usir lun dari syurga, betul lun di India, sedangkan Siti Hawa Allah betul di kota Jeddah. Sehingga mungkin oleh Nabi Adam, tetapi tidak ada umat Muhammad, puluhan kali mereka melakukan dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mentang bersama dengan perempuan, tetap mentang bersukaria dengan perempuan. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang kelima pun oleh Nabi Allah Adam, lun sabuh melakukan kesalahan dalam syurga, Allah usir lun dari syurga. Tapi tidak dengan umat Muhammad. Umat Muhammad puluhan kali, ratusan, bahkan seumur hidup mereka melakukan dosa, atau nama meninggal dalam keadaan selamat iman walau sekali zarrah, Allah tetap ke dalam syurga setelah penyiksaan selama dosa ini. Luar biasa
keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada budaya umat Muhammad. Bahkan hadirin dalam riwayat Nabi Musa juga pernah mohon Allah agar dijadikan sebagai umat Muhammad ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah, sehingga Nabi Musa merasa senang karena dia berkabaran Allah langsung, sehingga dijawab oleh Allah, wahai Musa, kata senang ini karena lum dengan kata terhijab 70 tembok hijab. Imam Al-Ghazali berpendapat hijab Allah terdiri daripada cahaya, kegelapan dan air. Seandainya dibuka oleh Imam Al-Ghazali dibuka hijab Allah Ta'ala, suara gemuruh air sungguh dibuka, gunung-gunung yang dalam bumbunya sungguh akan tenggelam, tidak akan muncul hingga kiamat dunia. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, lun akan membuka hijabnya kecuali kepada Nabi Muhammad ketika malam Isra wal Mi'raj dan kepada umat Muhammad ketika berbuka puasa. Makanya hadirin katanya waktu kita buka puasa langsung tak duduk makanan simban, tetapi kita mohon doa, kita mohon agar ampun dosa karena sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 keistimewaan yang khusus Allah berikan kepada umat Muhammad, hanya Allah berikan kepada umat yang lain. Makanya ketika hadirin sangat-sangat bersyukur kepada Allah, nama yang segolong kepegat dunianya dicantumkan sebagai umat Nabi yang sangat istimewa, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.